dengan saya Ibu Listiariati pada video pembelajaran Matematika SMP kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume limas. Setelah selesai melihat tayangan ini, siswa diharapkan mampu memahami definisi bangun limas, memahami konsep luas permukaan limas dan menemukan rumusnya, menghitung luas permukaan limas, memahami konsep volume limas dan menemukan rumusnya, dan terakhir, menghitung volume limas. Dalam kehidupan sehari-hari, di sekitar kita ditemukan benda-benda yang berbentuk limas, di antaranya mainan anak-anak, piramid di Mesir, kue lepet yang berbentuk piramid, puncak atap bangunan, piramida modern, dan lain-lain yang tentunya masih banyak bisa kita temukan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bangun prisma. Masih ingatkah kalian apa itu bangun prisma? Ya, benar. Prisma adalah bangun ruang yang sisi alas dan sisi atasnya berbentuk sama. Contoh prisma misalnya kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi lima, dan seterusnya. Tentu kalian juga masih ingat bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan dari prisma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun yang lain, yaitu bangun limas. Apa perbedaan yang paling mendasar antara prisma dan limas? Limas sedikit berbeda dari prisma. Jika prisma sisi atas dan alasnya sama, limas bagian atasnya berbentuk lancip. Agar mudah mengingatnya, kalian ingat huruf depan dari limas adalah huruf L. Lancip juga huruf depannya L. Maka bangun limas berbentuk lancip. Apa itu definisi limas? Limas didefinisikan sebagai suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak dan segitiga-segitiga yang bertemu membentuk sebuah titik puncak. Penamaan limas berdasarkan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, seperti ini segitiga, maka limas ini disebut dengan limas segitiga. Jika limas itu alasnya berbentuk segi empat, limas itu disebut limas segi empat. Jika alasnya berbentuk segi lima, maka disebut dengan limas segi lima. Dan seterusnya. Jadi apa itu unsur-unsur limas? Unsur limas yang pertama adalah rusuk. Rusuk adalah garis yang membentuk kerangka limas. Yang kedua, titik sudut. Titik sudut yaitu pertemuan antara tiga buah rusuk. Yang ketiga, apa yang disebut dengan sisi atau bidang. Dalam limas terdapat sisi alas dan sisi-sisi tegak yang bentuknya berbentuk segitiga. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan luas permukaan limas. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Cara menghitung luas permukaan limas. Untuk menghitung luas permukaan limas berarti kita menghitung luas semua sisi permukaan limas tersebut. Kita bayangkan ada sebuah limas, kemudian kita potong limas tersebut sehingga membentuk sebuah jaring-jaring limas. Menghitung luas permukaan limas berarti kita menghitung luas jaring-jaring limas. Kalau limas persegi ini kita potong, maka dia akan membentuk sebuah jaring-jaring limas yang terdiri dari sebuah persegi dan 4 buah segitiga. Bagaimana rumus luas permukaan limas? Karena
luas permukaan limas terdiri dari luas alas dan sisi tegak, maka luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegaknya. Kalau limasnya segi 4, maka luas permukaan limas segi 4 sama dengan luas segi 4 ditambah 4 kali luas segitiga. Jika limasnya adalah limas segitiga, maka luas permukaan limas segitiga sama dengan luas alas yang berbentuk segitiga ditambah 3 kali luas segitiga tegak. Untuk lebih memahami bagaimana mencari luas permukaan limas, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah limas segi 4 beraturan, panjang rusuk alasnya 15 cm dan jarak dari puncak ke rusuk alas 20 cm. Tentukan luas permukaan limas. Dari soal tersebut, kita bisa menggambar limasnya seperti berikut. Dengan alas berbentuk persegi yang panjangnya 15 cm, kemudian sisi tegaknya yang berbentuk segitiga mempunyai tinggi sepanjang 20 cm. Pertama, kita menghitung luas alas, yaitu sisi kali sisi. Sama dengan 15 cm dikali 15 cm. Hasilnya 225 cm persegi. Satuannya, ingat satuannya adalah persegi karena kita menghitung luas. Selanjutnya, kita menghitung luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti sama dengan setengah kali 15 cm dikali 20 cm. Kita dapat hasilnya 150 cm persegi. Pada segitiga TBC, alasnya adalah BC. BC 15 cm panjangnya dan tingginya adalah 20 cm, sehingga kita dapat luas segitiga sama dengan 150 cm persegi. Karena yang ditanya adalah luas permukaan limas, maka kita gabungkan luas alas dan jumlah luas sisi tegaknya, sehingga sama dengan 225 cm persegi ditambah 4 kali 150 cm persegi. Kita dapat hasilnya 225 cm persegi ditambah 600 cm persegi sama dengan 825 cm persegi. Sehingga luas permukaan limas adalah 825 cm persegi. Ingat, 20 cm adalah tinggi segitiga, bukan tinggi limas. Selanjutnya, contoh yang kedua, contoh limas dalam kehidupan sehari-hari. Seorang arsitek mendapat proyek merenovasi bangunan gedung seperti pada gambar. Seluruh permukaan bangunan tersebut harus diganti dengan keramik yang baru. Jika bangunan bawah gedung berbentuk persegi dengan ukuran 80 meter, dan tinggi puncak bangunan 9 meter, berapakah luas permukaan gedung yang harus ditutupi keramik? Jika keramik yang akan dipasang berukuran 50 cm x 50 cm, berapa banyak keramik yang dibutuhkan? Untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, kita perhatikan ilustrasi gambar di samping. Permukaan gedung terdiri atas 4 segitiga sama kaki dan alas yang berbentuk persegi. Pertama-tama kita cari dulu luas alasnya, yaitu PQ dikali QR. Sama dengan 80 meter dikali 80 meter. Sehingga kita dapat luas alasnya 6.400 meter persegi. Luas segitiga TQR adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah kali QR dikali TB. TB adalah tinggi dari segitiga TQR. Perhatikan segitiga TOB. Segitiga TOB adalah segitiga siku-siku, di mana TB adalah sisi miring dari segitiga TOB. Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang TB. Panjang TB sama dengan TO kuadrat ditambah OB kuadrat.
Sehingga kita tahu TO adalah tinggi dari limas. Sehingga TB sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. OB adalah setengah dari panjang PQ. Sehingga kita dapat hasilnya sama dengan akar 81 ditambah akar 1600. Atau sama dengan akar 1681, sehingga kita dapat panjang TB sama dengan 41 meter. Kita masukkan kembali ke dalam rumus segitiga TQR. Sehingga kita dapat luas segitiga TQR sama dengan setengah dikali 80 dikali 41. Sama dengan 1640 meter persegi. Luas permukaan gedung adalah jumlah luas persegi atau luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Sehingga sama dengan 6400 ditambah 4 kali 1640 meter persegi. Sehingga kita dapat luas permukaan gedung 12.960 meter persegi. Kita ketahui bahwa ukuran keramik adalah 50 cm dikali 50 cm atau 2.500 cm persegi. Untuk mencari banyaknya ubin keramik yang dibutuhkan, kita samakan dulu satuan ubin keramik dengan satuan gedung. Di sini ukuran ubin keramik adalah 2.500 cm persegi. Kita jadikan meter persegi sehingga sama dengan 0,25 meter persegi. Banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk menutupi permukaan gedung, kita bagi 12.960 dibagi dengan 0,25 sehingga didapat 51.840 buah keramik yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh permukaan gedung. Bagaimana anak-anakku semua? Semoga setelah mempelajari contoh-contoh yang diberikan, kalian bisa lebih memahami bagaimana cara menemukan luas permukaan limas. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang volume limas. Mari kita saksikan video berikut ini. Kegiatan menuang beras, menuang air, dan menuang adonan kue pada prinsipnya adalah menuang isi atau volume yang ada dalam suatu benda. Karenanya, volume selalu berhubungan dengan bangun ruang. Menghitung volume dari suatu benda, berarti kita menghitung isi dari benda tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan volume limas. Untuk itu, kita perhatikan video berikut ini. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menghitung volume limas. Di hadapan kalian ada dua bangun, kubus dan limas. Kubus dan limas ini mempunyai alas yang sama yang berbentuk persegi, yang ukurannya sama. Alasnya berbentuk persegi, ukurannya sama. Tinggi limas dan tinggi kubus ini juga sama. Lihat ya, tinggi limas dan kubus berukuran sama. Sekarang kita akan mengisi kubus ini dengan kacang hijau. Setelah 3 kali penuangan menggunakan takaran limas yang tinggi dan alasnya sama dengan kubus, maka kubus ini akan terisi penuh. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Apakah rumus volume limas? Ya, volume limas sama dengan 1/3 kali volume prisma. Berarti volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi prisma. LA adalah luas alas, TP adalah tinggi prisma. Ingat,
T adalah tinggi prisma, bukan tinggi sisi tegak. Selanjutnya, kita akan melihat contoh soal berikut ini. Sebuah limas TABCD alasnya berbentuk persegi panjang, yang panjang sisi-sisinya 24 cm dan 12 cm. Tinggi limas sama dengan 16 cm. Tentukan volume dari limas tersebut. Kita tahu volume limas adalah sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Panjang alasnya berbentuk persegi panjang. Untuk mencari tinggi limas, kita harus mencari dulu panjang TO. TO adalah tinggi limas. Sehingga volume limas sama dengan 1/3 dikali 24 cm dikali 12 cm dikali 16 cm. Sehingga kita dapatkan volume limas sama dengan 1536 cm kubik. Perhatikan satuannya sekarang adalah kubik pangkat 3 karena kita menghitung volume. Bagaimana menghitung volume limas dalam kehidupan sehari-hari? Contoh soal berikut ini akan menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana menghitung volume limas dalam kehidupan sehari-hari. Bu Tari hendak membuat nasi tumpeng menggunakan cetakan yang berbentuk limas segitiga sama sisi. Panjang rusuk alasnya 8 cm dan tinggi limas 9 cm. Jika Bu Tari ingin membuat 100 buah puncung nasi tumpeng menggunakan cetakan tersebut, berapa liter nasi yang dibutuhkan? Untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, kita tulis dulu bahwa volume limas adalah sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Sehingga sama dengan sepertiga dikali setengah dikali AB dikali CE dikali DT. DT adalah tinggi limas. Perhatikan segitiga ABC. CE di sini adalah tinggi dari segitiga ABC. Kita bisa mencari panjang CE dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana CB sebagai sisi miring, CE dan EB sebagai sisi tegaknya. Sehingga CE sama dengan 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Sama dengan 64 dikurang 16. Sehingga kita dapat sama dengan akar 48 sama dengan 4 akar 3 cm. Setelah kita mendapat panjang CE, kita kembalikan kepada rumus volume limas, yaitu sepertiga dikali setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi limas. Sehingga kita dapat sama dengan sepertiga dikali setengah dikali 8 dikali 4 akar 3 dikali 9. Sama dengan 48 akar 3 cm kubik. Untuk membuat 100 nasi tumpeng, nasi yang dibutuhkan adalah sama dengan 48 akar 3 cm kubik dikali 100. Sehingga didapat 4.800 akar 3 cm kubik atau sama dengan 8.313,8 cm kubik sama dengan 8,3 desimeter kubik. Sehingga kita dapat sama dengan 8,3 liter. Jadi, untuk membuat 100 nasi tumpeng dibutuhkan nasi sebanyak 8,3 liter. Untuk menguji pemahaman kalian tentang luas permukaan dan volume limas, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Selamat berlatih. Ingat, dengan banyak berlatih, kalian akan semakin hebat dalam menyelesaikan soal-soal, khususnya soal matematika. Selamat berlatih dan belajar. Tetap semangat, salam sukses untuk kalian semua. Tetap di rumah, tetap berkreasi dan berkarya. Tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Salam.
Ibu punya pantun nih. Di luar ada corona. Itu virus cepat menjalar. Jangan kemana-mana. Di rumah aja dan tetap belajar.